Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengingat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah merupakan wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan seorang pemuda? Ada apa dengan pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan mendapatkan atau termasuk dari golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Karena seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berada dalam kebaikan-kebaikan, ibadah yang dia nikmati tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Kebaikan-kebaikan yang dia miliki atau dia dapatkan tidak hanya sebatas untuk dirinya, akan tetapi dia tularkan kepada yang lain. Makanya kita tidak sedikit kita lihat begitu banyak perubahan-perubahan yang besar yang Allah takdirkan disebabkan karena seorang pemuda. Begitu banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan disebabkan karena seorang pemuda. Dan itulah yang kita jumpai dalam kisah-kisah para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Kisah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah potret pemuda yang gigih dalam mendakwahkan tauhid di tengah-tengah kaum yang mana mereka adalah orang-orang yang musyrik. Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Beliau mencari berbagai cara metode dalam mendakwahkan kaumnya, mengajak orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri. Sampailah suatu ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api yang menyala. Maka disinilah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita untuk kita ambil di dalamnya sebagai ibrah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api tersebut, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita suatu keajaiban dengan seorang pemuda yaitu Ibrahim alaihissalam. Naam, Ibrahim adalah seorang pemuda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya ketika itu, maka ketika kaumnya kembali dan mendapati berhala-berhala mereka telah dihancurkan, mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini terhadap patung-patung kita, sembahan-sembahan kita, sungguh dia telah berada dalam kezaliman. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fatan, kami mendengarkan seorang pemuda. Allah menyebutkan seorang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim, yang disebut-sebut dengan Ibrahim. Yusuf alaihi salam adalah seorang pemuda yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang sangat besar, yang sangat berat. Tidak ada yang mampu melewati ujian tersebut kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan yang cantik jelita di dalam suatu ruangan yang mana mereka cuma berdua. Dan ketika itu Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda yang masih lajang, dan beliau adalah seorang pemuda yang normal. Dan ditambah lagi yang mengajak bukanlah Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi perempuan tersebut. Namun keimanan yang ada di dalam hati Yusuf alaihissalam, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau membelakangi perempuan tersebut dan berlari dan mengatakan,
Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi qad ahsana mathwaya. Sungguhnya Tuhanku, sebagian menafsirkan sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang zalim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tentang kisah Yusuf alaihi salam? Suatu keajaiban yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan suatu kaum dari pecaklik yang berkepanjangan disebabkan karena Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam adalah seorang pemuda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Dan perempuan-perempuan Madinah ketika itu, kota ketika itu, mengatakan bahwasanya istri Al-Aziz telah menggoda Fataha, pemuda yang merupakan pelayannya, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Ashabul Kahf. Ashabul Kahf mereka adalah pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanan mereka, yang mempertahankan akidah mereka. Mereka lari bersembunyi demi untuk mempertahankan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita suatu kewajiban yang mana mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun lamanya. Suatu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran. Kisah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka, yang mana kisah tersebut akan dibaca sampai hari akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga adalah para pemuda. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Fazidnahum huda, maka kami menambahkan kepada mereka ketakwaan, hidayah atau petunjuk. Kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menceritakan kisah yang panjang tentang ashabul ukhdud. Namun di sini kami akan mempersingkat kisah tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dahulu kala ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir yang sudah tua. Dan seorang penyihir tersebut menginginkan ada generasi penerusnya, ada yang meneruskan sihirnya. Maka dia meminta kepada sang raja seorang pemuda yang cerdas untuk diajari sihir. Maka dipilihlah seorang pemuda yang cerdas. Maka singkat cerita, pemuda tersebut menuju ke tempat penyihir. Namun di tengah jalan dia dipertemukan atau dia melihat seorang rahib atau ahli ibadah, dan dia takjub dengan keadaan ahli ibadah tersebut. Maka dia singgah sejenak, lalu melanjutkan kembali perjalanannya menuju sang penyihir. Begitulah dia lakukan setiap harinya. Sampailah suatu ketika ada seekor hewan yang besar menghalangi jalanan orang-orang ketika itu. Dan pemuda ini datang dan mengatakan, "Ya Allah," atau sebelumnya dia mengatakan, "Di sini saya akan membuktikan yang manakah yang benar, apakah sang rahib atau sang penyihir." Maka dia mengatakan, "Ya Allah, jika perkataan sang rahib tersebut benar, maka dengan batu ini matikanlah hewan tersebut yang menghalangi jalan orang-orang ketika itu." Maka dia melempar hewan tersebut dengan batu yang dia pegang, dan akhirnya hewan tersebut mati. Maka dia kembali kepada sang rahib dan mengisahkan apa yang terjadi.
Maka sang rahib mengatakan, sungguhnya engkau telah sampai kepada derajat di mana saya belum sampai. Maka bersiaplah, karena sungguhnya engkau pasti akan diuji. Maka betullah apa yang dikatakan oleh sang rahib. Kabarnya sampai kepada raja, dan akhirnya dia ditangkap dan ingin dibunuh. Maka dibawalah dia ke gunung untuk dilemparkan, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kemudian dibawa ke lautan untuk ditenggelamkan, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Sampai akhirnya pemuda ini mengatakan kepada raja, "Wahai raja, ketika engkau ingin membunuhku, engkau tidak akan mampu kecuali engkau menuruti apa yang saya minta." Maka sang raja mengatakan, "Apa yang kau inginkan?" Beliau mengatakan, "Jika engkau ingin membunuhku, kumpulkanlah manusia di suatu tempat dan ikatlah saya di sebuah tiang dan ambillah anak panahku. Kemudian sebelum engkau melepaskan anak panah tersebut, ucapkan Bismillahi Rabbi Ghulam." Maka raja pun menuruti apa yang dia inginkan. Maka manusia dikumpulkan, orang-orang dikumpulkan di suatu tempat. Kemudian dia diikat, dan datanglah Al-Ghajo untuk melemparkan anak panah tersebut. Sebelum dia melemparkan, dia mengucapkan dengan suara yang keras, Bismillahi Rabbi Ghulam, lalu melemparkan anak panah tersebut dan mengenai kepala anak muda tersebut. Dan syahidlah anak muda tersebut. Apa yang terjadi setelahnya? Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita suatu perubahan, yang mana orang-orang yang menyaksikan ketika itu adalah mereka orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah melihat kejadian ini, hati mereka berbalik dan mengatakan, "Kami beriman dengan Robnya fulan atau Robnya anak muda tersebut." Maka itulah yang membuat sang raja murka dan akhirnya menggali parit dan menyalakan api. Dan siapa yang beriman kepada Allah ketika itu dilemparkan ke dalam api tersebut. Maka lihatlah suatu perubahan yang terjadi dengan seorang anak muda. Kalau kita kembali ke dalam sejarah, lembaran-lembaran sejarah, kita akan menjumpai begitu banyak sejarah, kisah-kisah para anak muda yang mana rela meninggalkan segalanya apa yang dia miliki demi untuk perjuangan Islam, demi untuk kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Mereka rela meninggalkan apa yang mereka korbankan, segala apa yang mereka miliki demi untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Rasul Allah Subhanahu wa taala, membela kitab sucinya. Mereka itulah pemuda-pemuda Al-Qur'an. Mereka itulah pemuda-pemuda iman yang menjadi pertanyaan pada diri kita. Apa kabar dengan pemuda-pemuda kita hari ini? Bagaimana kabarnya dengan pemuda-pemuda kita hari ini? Apa yang telah kita persembahkan dengan agama ini? Apa yang telah kita korbankan, seberapa besar pengorbanan kita terhadap agama ini? Apa yang kita ingin jawab di hadapan Allah kelak? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Untuk apa engkau habiskan masa mudamu?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya, di mana dia habiskan, untuk apa dia habiskan. Maka ayuhas syabab, wahai para pemuda, fa'iddu li hadzal su'ali jawaba, maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur